Halo, selamat siang semuanya. Namo Buddhaya, Namo Amitofo. Salam Indonesia Maju. Pada hari ini kita kembali bicara tentang parenting yang asah, asih, asuh. Ya, kasih dan basah dan basuh. Ya. Pada hari ini kita akan mengundang seorang pakar mindful parenting, ya, Ibu Meli Kiong, yang sudah sangat luar biasa lagi, sangat dikagumi oleh semua ibu-ibu di dunia. Jadi ibunya para emak. Iya, beliau sudah hadir pada hari ini di sini bersama dengan kita. 1 jam ke depan kita akan berbicara-bicara dengan Ibu Meli Kiong. Ya, pada semuanya kita menyadari bahwa apa sih yang terpenting di dunia ini? Yang terpenting di dunia ini adalah mother. Maka ada lagu. Mama saya juga sudah nongkrong di sini ya, Mami. Nah, kapan-kapan saya mau sama Mami juga duet di sini sama adik-adik sekalian. Biar katanya jangan semua orang diundang tapi Mama sendiri kagak. Iya, nah sekarang saya panggil dulu emaknya Mama. Ya, selamat pagi ya, menjelang siang. Mak kita, Ibu Meli Kiong yang selalu ramah, tersenyum, dan hari-harinya bahagia melulu kayaknya, begitu ya. Iya, Selamat pagi, waduh. Suhu. Kita udah kayak engkau ade aja, Cici sama ade dah ini ya. Iya. Aduh, mukanya Apa makin kabar, bulat. Suhu? Baik, iya. Gimana, Mak? Panggil Mak Ini aja kata si kedengaran nggak, Dian biar Suhu? lebih akrab. Jelas, Iya, jelas banget. Jelas. seluruh Indonesia panggil saya emak. Iya, karena kalau EMK EMK ya, kalau disingkat Nah, MK itu Muara Karang. Jadi mendingan panggil emak. ini pasti MK, kelamaan. orang bingung. MK, jadinya mendingan dibalik aja jadi emak. Emak itu Iya, lebih deket. Kayak kita iya. manggil Kuan In Pusa juga dipanggilnya Mak Kuan Im. Padahal kapan kawin sama engkong lu juga gitu kan dipanggilnya Mak Kuan Im gitu. Karena saking deketnya ya kekeluargaan. Iya. Ada sejarahnya loh, Suhu. Yes, Eh, gimana kenapa bisa sampai berbagi? orang panggil, iya, kenapa sampai orang panggil saya emak itu ada ceritanya loh, Suhu. Iya, saya mau Eh, mendengar. Mau denger ya? Saya ceritain Iya ya. Terima dong, kasih. Terima iya kasih banyak dong. nih Suhu. Aduh, Yes, dikepoin monggo sama monggo. Suhu nih. Saya belum pernah loh Kapan tuh lagi dikepoin. ngepoin orang? saya biasanya saya yang kepoin orang nih. Kali ini saya dikepoin sama Suhu nih. Deg-degan loh Iya, saya dari semalam. deg-degan. Santai, saya juga deg-degan berhadapan dengan orang ngetop seluruh Indonesia. Aduh, kita Tuh, berdua berarti saking padahal kita panasnya sampai vibrasinya hangat sekali nih, hangat. Padahal udah pakai AC tuh hangat bener. Habis cukur aduh. lagi. Aduh, Kalau senang dekat banget sama Suhu. orang-orang baik itu bawaannya hangat gitu ya. Jadi sampai ke Aduh, kepala. Bentar Omitofo, lagi Omitofo. berbusa. Tapi Ya, jangan sampai silakan Mak. Lanjut. oke. Jadi gini, saya kan kenal sama almarhum Bapak Daud Yusuf ya. Jadi almarhum Yes, Bapak Daud iya Yusuf betul. itu beliau itu adalah mantan Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan Pendidikan pada ya. Saya era. selalu ingin menyampaikan gitu ya bahwa kita umat Buddhis itu sebenarnya kita Buddhis ini sangat-sangat berhutang jasa sama beliau gitu Suhu. Hmm, Karena hmm. beliau tuh betul-betul beliau yang setulus-tulus hatinya dia memperjuangkan pemugaran Candi Borobudur itu loh. Borobudur. Yes, Ya, betul. nanti saya coba cari lagi masih ada bukunya nggak nanti saya kirim ke Suhu ya. Jadi mungkin suatu Tuhan. hari Suhu boleh boleh undang dia punya menantu. Jadi nanti akan Ya, tahu persis apa yang diperjuangkan oleh seorang Eyang Daud Daud Yusuf. Yusuf gitu. Yes. Nah, karena Pak Daud Yusuf ngomongnya selalu ngomong seperti ini sama saya, bahwa dunia pendidikan ya education itu tidak akan bisa berhasil kalau Hmm. hanya school education gitu. Jadi nggak Yes. cukup hanya school education, tetapi sangat dibutuhkan yang namanya home education. Jadi kalau kita Hmm. bicara tentang pendidikan itu kan trisentra pendidikan ya. Jadi anak tuh ada Iya. di 3 tempat. Dia ada di rumah, dia ada di Di sekolah, sekolah satu lagi dia dan ada di di lingkungan. lingkungan. Ya, Yes. lingkungan tuh bisa lingkungan wihara, lingkungan rumah gitu. Ya. Itu.
Nah, jadi beliau tuh ngomong sama saya gini, Meli, waktu itu beliau tuh umur 84 tahun, suhu 84 tahun. Wow. Terus dia bilang sama saya kayak gini, Meli, saya ini memang usia saya sudah lanjut ya, jadi istilahnya saya kapan aja saya bisa dipanggil gitu. Yeah. Dia ngomong kayak gitu sama saya. Terus tapi jujur saya tuh khawatir sekali tentang Indonesia ke depannya, dia bilang. Iya. Karena kalau cuma hanya menghadap, maksudnya pendidikannya kita nih kacau balau menurut dia gitu. Nah, sebelum saya ketemu sama kamu, sebelum saya ketemu sama Dita itu anaknya Pak Rizal Ramli, gitu namanya Dita Putih. Yeah. Nah, Dita Putih itu sangat concern di dunia pendidikan. Pendidikan, gitu. iya. Ya, jadi sejak dia bilang dia ketemu sama Dita, dia ketemu sama saya, nah dia ngerasa bahwa saya lebih tenang gitu. Istilahnya kalaupun sekarang saya pergi, saya tenang gitu. Karena ada kamu berdua yang sama-sama memperjuangkan tentang keberhasilan dalam dunia pendidikan. Gitu. Nah, terus satu hari karena Pak Daud itu sangat mengagumi ibunya. Ibunya itu dia panggilnya emak. Bukunya bagus sekali, Suhu. Bukunya bagus sekali. Saya nanti coba saya cari lagi. Kalau masih ada, nanti saya kirim ke Suhu. Bukunya itu bagaimana Pak Daud tuh dididik sama mamanya itu, yang dia panggil emak itu. Emak, iya. Iya, dia panggil emak. Nah, itu dengan konsep bahwa mamanya itu tidak berpendidikan secara akademik gitu ya. Tapi mamanya tuh benar-benar mendidik dia tuh secara karakter. Contoh yang sangat sederhana ya. Jadi ketika mamanya itu bawa dia ke hutan gitu ya, di hutan. Terus Pak Daud, namanya anak kecil kan kalau lihat pohon mau dipetik gitu kan. Yes. Ada terong, dia mau petik. Nah, mamanya tidak bilang, "Oh, jangan, enggak kayak gitu." Mamanya cuma ngomong ke Pak Daud tuh gini, "Daud, pohon terong itu bukan tanaman liar." Nah, artinya itu ditanam sama orang. Nah, artinya itu punya orang lain. Ada pemiliknya, gitu. Iya. Ada pemiliknya. Nah, di situ dia ngomong, jangan pernah mengambil sesuatu yang bukan milikmu. Bukan milikmu. Yes. Ya, ini kan kita diajarkan di Buddhis itu betul banget kayak gitu kan, gitu. Nah, terus akhirnya saya sangat banyak, karena saya bukan baca buku ceritanya, saya bukan pembaca buku yang bagus ya. Tapi setiap kali saya kalau ketemu sama Pak Daud, yang paling saya suka itu ada ceritanya. Cerita tentang mamanya, tentang kakaknya, tentang pokoknya bapaknya, segala macam. Itu yang saya suka, saya dengar ceritanya. Nah, ketika saya tulis buku saya yang ketiga, itu tentang guru-guru kecilnya Meli Kyong. Waktu saya minta tolong sama dia, Bapak mau nggak kasih saya kata pengantar? Kan tipenya Pak Daud tuh kan judes ya, gitu, dia galak gitu. Saya nggak mau, dia bilang gitu. Saya nggak mau, dia bilang gitu. Saya nggak mau kasih kamu kata pengantar. Oh, ya udah, saya bilang gitu kan. Terus dia bilang, tapi saya mau kasih kamu sekapur sirih. Lebih penting dari pengantar. Itu dia. Bilang, udah ada kapurnya, ada sirihnya, ada hot-hotnya, ada wanginya, bermanfaat. Wah. Iya, dia bilang kayak gitu sama saya. Bukan cuma sekedar pengantar itu sih. Betul. Mantap. Dia bilang, saya sangat menghargai kamu, saya sangat menghormati kamu, dia bilang gitu kan. Terus akhirnya udah. Nah, setelah dia baca-baca buku saya itu, sebelum kasih sekapur sirih itu kan dia baca dong isinya. Satu waktu, malam hari kira-kira jam 7:30 gitu ya, malam hari habis maghrib, dia telepon ke rumah saya. Dia telepon, terus dia ngomong kayak gini sama saya. Halo Meli, dia bilang. Saya kedengaran suaranya kayak suara dia rindu sama seseorang gitu ya. Terus dia ngomong kayak gini sama aku. Meli, boleh nggak saya panggil kamu emak gitu? Emak. Aduh. Jangan-jangan emang emaknya lahir kembali. Aduh, mudah-mudahan aja. Terus saya sampai nangis, saya sampai nangis tuh saya bilang masa bapak udah tua panggil aku emak, aku bilang kayak gitu kan. Yes. Tapi
tapi saya ngerasain seorang ibu itu waktu itu, saya kok ngerasain kayak dia merindukan ibunya banget gitu. Iya. Terus habis itu dia ketawa gitu kan, dia ketawa gitu. Saya tahu mungkin dari tulisan-tulisan mungkin ada banyak hal yang dia ngerasa bahwa ini mungkin mengingatkan dia Pemahamannya pada cocok. ibunya ya Iya. gitu. Mungkin Atau gitu. memang ibunya kali, mana tahu. Yes, lanjut. Ya. Nah, terus habis itu udah selesai, saya telepon si Heru, telepon Heru. Nah, Heru, masa Heru Pak Sudarma. Daud Iya, Heru Suherman. Ya, Heru, Herman, ya. masa Pak Daud panggil aku emak Panggil emak. gitu. Ya dari situ si Heru panggil aku emak. Jadi sekarang semua orang panggil aku emak gitu. Iya, mungkin Gitu, buat jadi- orang yang belum tahu, ini foto Pak Daud Yusuf ya. Biar pada kenal kali ya, menteri kita dulu pendidikan. Ya betul kan, Mak? Nggak salah, Mak? Saya kok Orangnya. nggak bisa ngelihat. Ya Daud betul. Yusuf. Betul, Oh betul, iya, betul. bener kan? Ya. Iya, dan tanggal lahirnya itu beda 1 hari sama saya, Mak. Oh iya, Ta? Saya Tanggal 7 berapa? Agustus. Oh, dia Saya tanggal 7 8. Agustus, beliau 88. Iya, Saya iya, 78, 88. 77. Beliau Oh. 88, 21. Iya, luar biasa. Luar biasa. Berarti udah ngecek 26 banget dia, ya tadi ya? dia 26. Ya, 8 Agustus 26, ya. Ya, kebayang nggak Luar biasa. suhu waktu beliau meninggal ya? Dipanggil Mak. Jadi Iya, ya meninggal satu hari tahun 2018. Iya, baru berapa tahun ini 2 ya? tahun 2018 kemarin, ya. iya. Ya. Iya, betul. Nah, 1 hari sebelum beliau meninggal, jadi dia tunggu saya terus kan, mau tunggu saya datang. Nah, terus saya Sabtu Bener-bener itu tunggu. Jadi saya Ditunggu hari betul-betul. Sabtu itu, Wow. iya saya Bener-bener Sabtu emaknya itu ini. saya masih di Semarang. Saya Sabtu masih di Ya. Semarang. Nah, Sabtu siang anaknya telepon saya, mantunya telepon saya, dia bilang ini si Babe kok tiba-tiba udah minta masuk rumah sakit gitu. Habis cucunya pesta ulang tahun, dia masuk rumah sakit. Terus saya bilang saya ada di Semarang, baru sampai itu jam 9 malam. Dari saya pesawatnya jam 9, jadi saya nggak mungkin bisa ke sana. Jadi tolong kasih tahu, saya datangnya hari Minggu. Nah, hari Minggu saya datang, begitu saya datang suhu itu dia udah di ICU kan, udah pasang ini ICU. Terus saya bilang, ya sudahlah nggak apa-apa, saya cuma lihat aja gitu. Yeah. Nah begitu saya masuk ke ICU, dia bangun. Langsung tahu. Dia bangun waiting for you. terus saya suapin makan. The Terus last dia pesen. supper. Ya, dia pesen, saya harus ketemu sama Pak Sudame, saya harus ketemu ini gitu. Iya. Semua yang dia sebut-sebut sebenarnya saya nggak kenal gitu, tapi saya nggak tahu, dia kasih tahu saya semua gitu kan. Dan akhirnya ya udah, jadi dia cerita dia mau makan apa, dia mau makan apa gitu. Ya betul-betul. Iya. Saya akhirnya ya udah, akhirnya terus hari itu saya ketemu. Nah, saya minta tolong sama Pak Sudame, saya bilang ini pesan dari Pak Daud cukup penting, katanya dia mau ketemu. Iya. Nah, pas hari itu kakaknya Pak Sudame meninggal. Jadi 1 hari sebelumnya gitu. Iya. Jadi Pak Sudame nggak bisa pergi, tapi saya minta tolong. Nah, tapi terakhir hari janjinya Selasa gitu ya, janji hari Selasa. Ternyata hari Selasa itu Pak Daud udah pergi dulu. Iya. Jadi nggak sempat ketemu sama Pak Sudame gitu. Ketemu sama kakaknya. Ya, cuman saya sampai yang dia hari apa ya ke 40 hari atau 40 hari ya, saya lupa ya, ada 40 hari ya. Iya, 40. Ya. Betul. Kita sampai kalau kita ada 49, ya. Kita doain loh secara Buddhis loh di rumahnya, doain itu waktu itu ada Bante siapa ya, saya lupa, yang Semarang apa ya. Nah, jadi Semarang Bante Cantamano, Semarang. Bukan. Saya lupa ya namanya. Iya. Nah, jadi sampai kita coba bayangin, kita dikasih tempat baca parita di rumahnya Pak Daud. Yes. Itulah kebesaran jiwanya. Iya, itu luar biasa sekali ya, gitu. Itulah sejarah dari kata emak ya, sampai kita bikin smiling oma ya, dan segala macam, tidak jauh lepas dari emak. Karena memang hidupnya emak Meli untuk ngurusin emak. Asal jangan ngurusin emak julid
ya. Nah, kalau Mama Julid dijilid aja udah jadi buku. Memang jalan hidup orang itu aneh-aneh memang ya. Ada Ya. kayak mereka punya kedekatan jodoh dan betul-betul misi visinya. Sekarang kita bercahaya di satu bidang, kita tidak mampu menguasai bidang yang lain. Tapi kalau satu bidang itu kita concern dan kita jalani dengan sukacita, wah cahayanya itu kemana-mana. Kayak kita kan dari kecil kan bilangnya api unggun. Api unggun dulu saya nggak ngerti. Api unggun, ngapain sih malam-malam udah dingin kita di api unggun, ya kan? Nah, terus apinya menyala. Orang-orang sibuk sama nyanyinya, orang-orang sibuk sama gimananya. Tapi ada guru saya bilang, coba kalian perhatikan, api itu bentuknya kayak gimana kalau baru-baru mulai nyala. Wah, baru-baru mulai nyala kan besar. Terus kalian lihat, perhatikan nggak apa yang terjadi dengan kayu-kayunya. Kalau kayunya ditumpukin, disusun dengan baik, maka apinya akan bagus. Kalau kayunya sembarangan asal tumpuk gitu ya, tidak bagus. Demikian juga semangat kehidupan atau semangat kita itu, kalau kita cuma masing-masing punya semangat diri sendiri doang, sendirian, ya nggak ada artinya. Tapi baru terbakar kalau kita bersama-sama dengan orang-orang yang seirama. Dan kebetulan Mak Meli cocoknya sama emak-emak, jadi baru fire. Semangat terus untuk membimbing emak-emak Nusantara dari yang baru jadi emak, baru melahirkan, punya anak, dan kemudian sampai yang sudah punya cucu. Jadi dari Sabang sampai Merauke, semua emak pokoknya urusannya adalah Mak Meli punya urusan. Ya, sama buku ini juga luar biasa ini ya, buku yang pertama kali saya dapetin. Ya. Iya, buku emak-emak ya, kan belakangnya emak-emak. Iya. Tapi ini inspire banget gitu. Cuma kata-kata kecil kalau orang kantongin jadi pocket kan, jadi bisa dibaca kapanpun. Dan ini selalu mengingatkan anak tentang bakti. Kadang-kadang kita lupa banget ya sama bakti. Gimana ya, Mother, how are you today? Mother ya mah tiap hari doain anak cucunya belum tentu doain juga tuh. Nah, kadang-kadang buku ini harus mengingatkan. Apa sih mereka cuma minta, nak, coba 15 menit aja waktumu gitu kan, baper satu kalau nggak salah 15 menit. Iya, pulang nak, walaupun hanya 15 menit aja. Kadang-kadang 15 menit bagi kita sih, ngapain sih di jalan bisa 2 jam macet-macet, tapi bagi orang tua 15 menit adalah hal biasa. Dan betul banget orang tua itu kalau minta kita pulang, dia pasti akan siapin kita makanan terenak kita. Iya, betul. Tapi kalau kita ke rumah orang tua, kalau orang tua ke rumah kita tuh, mak nanya, mak mau makan di mana, mau makan apa? Betul ya, anak-anak pasti nanya gitu kan. Anak-anak nggak tahu selera emaknya, tapi emak paling tahu selera anaknya. Wah, ini adalah luar biasa. Mother, how are you today? Ibu Lim Syokeng nih, hebat nih. Beliau juga tokoh yang paling besar, luar biasa. Ya, ini juga emak kita juga. Ya, salam kenal. Iya, saya juga belum kenal. Yang penting, kayak kami ya, kami jadi biksu, keluar dari rumah. Artinya untuk melayani lebih luas lagi. Jadi semua mama adalah emaknya kita. Ya, semua anak-anak adalah anaknya kita. Sehingga pelayanan ini tulus. Semua saudara-saudara adalah saudara-saudara kita. Ya. Nah, cuma semua istri orang, bukan istri saya. Itu doang ya, itu tidak boleh. Tapi Smiling Oma, bicara tentang Smiling Oma. Inspirasinya memang itu organisasi atau itu panti atau apa sehingga bisa nama itu muncul. Bisa diceritakan dong, Mak, Smiling Oma. Smiling Oma itu sebenarnya awalnya ya, itu waktu itu kebayang ya, mama papa mertua saya itu kan selalu bersama-sama ya sampai 45 tahun ya. Ya. Sampai engtai. Ya, sampai di kompleks itu tiap hari naik motor bareng-bareng. Kadang ke pasar itu bisa 3 kali karena tempe ketinggalan, cabai ketinggalan gitu kan. Jadi di kayak si Henry sama Dian tuh. Henry sama Dian nempel mulu. Udah punya anak lupa dia. Udah punya anak pun dia lupa dia. Berdua terus gitu ya. Ya, itu contoh yang bagus tuh berdua. Nah, jadi terus habis itu
kebayang tiba-tiba papa kena apa jantung dipasangin Jantung. ring gitu kan, nah pasangin ring, terus nggak sampai 1 tahun ya, terus papa tiba-tiba nggak ada gitu. Nah ketika Ya. papa nggak ada, saya rasa hampir semua ya orang-orang suka bilang, ya sudahlah, Jadi, mama pergi main aja sama teman-teman lah, nanti lama-lama juga lupa gitu kan. ya, Mama yang penting sekarang senang-senang aja gitu. Kalau buat saya Amin. mungkin karena saya tuh empatinya tinggi gitu ya, jadi Ya. saya ngerasa bahwa nggak semudah itu gitu. Nah akhirnya betul. saya cariin teman-teman yang sebaya, saya pergi ke kolam renang, saya liatin mana yang seusia Ngapain? mama mertua. Saya Kolam seusia, renang nyari Bu, mama. iya Bu, iya. Di kolam renang. Iya, bukan cariin jodoh lo ya. Saya cari Oh, iya, iya. teman-teman yang kira-kira sepantaran gitu ya. Ah, Sepantaran, barangkali nanti ke rumah jadi cocok buat ngobrol karena saya Yes. tahu bahwa dalam situasi itu dia butuh teman sebenarnya. Betul. Nah, terus saya ketemu ada satu bawa ke rumah gitu. Ternyata waktu ngobrol-ngobrol nggak digubris, nggak cocok berarti kan. Nah, terus saya cari lagi gitu. Nah, akhirnya ketemu satu kumpulan teman-teman senamnya mama gitu. Nah, Oh, waktu kumpulan senam-senam itu, terus akhirnya saya senamnya ajak apa tuh dulu? Wai tangko. Tai Chi, Tai kayak Chi, gini-gini, cuma ya, goyang-goyang Tai Chi. kayak gini lah gitu kan. Goyang-goyang tapi hebat. Iya, Sekali kepak, kepret, mampus katanya. iya. Ya, Terus terus. saya bawa tuh ke kantor, saya tuh 12 orang itu, saya bawa ke kantor. Wih. Terus saya bikinin seminar seni hidup seni. bahagia. Waduh. Kalau bikinin- nggak normal, emaknya nggak bakal ikut seminar tuh. Tapi karena Iya, begini, betul. jadi mau nggak mau ikut seminar. Enggak, kalau Iya. saya ngomong dia nggak bakal mau. Tapi karena Nggak teman-teman mau, semua iya. bawa kan dia itu Apa? kan. Jadi Mau 12 nggak mau. orang tuh. Iya, Yes. datang ke kantor Seminar saya 12 orang, kesebelasan Iya. ditambah wasit. saya ingat si Nancy Marduli juga datang ke Oh kantor. ya aku. ada. Oh, Ya. di sini. Yuk, kita bikinin. Saya tulisin seni hidup bahagia di usia senja, gitu kan. Terus udah saya Ya. tanyain dong, 12 orang tuh, siapa yang bahagia? Nggak ada satupun yang angkat tangan. Ya ampun, malu kali. Terus di situ saya mulai mikir nih, Su. Mereka itu orang-orang yang punya duit. Kalau buka Yes. dompet itu duitnya lurus aja, nggak ada yang lecek gitu loh. Nggak pernah dipakai. Iya, mereka itu orang-orang kaya, gitu, Iya. orang punya Yes. duit gitu. Saya jadi something wrong apa gitu, nggak kenapa bahagia. gitu kan. Iya. Nah akhirnya tau nggak apa yang terjadi. Terus ya dia cerita gitu. Terus ya udah. Terus saya bilang oke, sekarang gini. Mana yang mau dipilih? Mau punya uang 20.000 tapi usaha sendiri, atau uang 200.000 dikasih sama anak, tapi anak nanti tanyain duitnya kemana aja, gue cepet banget habis. Agak ikhlas. Ya. Akhirnya mereka 20 gitu kan. Oke, ini mak masih mata duitan nih, aku pilih ya. Ya udah, sekarang kita mau cari duit, saya bilang gitu. Ya. Terus kan cari duit mau buat apa? Saya tanyain. Mau ke Bali, katanya mau ke Bali. Ke Bali berapa duit? Tempo ini lihat di situ di tempat bakmi itu ada brosur 3 juta katanya gitu kan. Oke, sekarang yang mau ikut ini siapa nih? Kita mau bikin grup nih. Tersaring dari Semua 12 jadi 8. Karena ada yang tinggal di Tanah Abang, ada yang nggak bisa gitu kan. Oke, berarti tinggal 8 kan. Ya udah, sekarang kita mau cari uang. Kalau 8 orang ini mau pergi gitu kan. Jalan, yes. Kan 3 juta dong satu orang. Ya. 8 kali 3 kita butuh berapa? 24 juta katanya kan. Oke, oh iya 24. Kita butuh soalnya 24 satu gratis juta. biasanya. Sungguh biasa gratis berarti. Iya, lupa saya nggak dihitung. Ya, 24. Akhirnya saya tulisin di papan kan, 24 juta untuk ke Bali gitu kan. Oke, sekarang kita mau cari duitnya bagaimana? Akhirnya mereka bingung kan. Oh ya udah nanti kita pikirin. Ya bingung dong, suruh cari duitnya. Oke, jadi pikirin. Ya udah, saya langsung pakai. Oke, ini grup namanya Smiling Oma. Jadi nggak ada orang yang boleh cemberut ya. Jadi saya pakai grupnya Smiling Oma. Terus saya bikin kaos di sini gambarnya smile besar-besar, warnanya orange kan. Itu udah. Begitu sampai di rumah, itu memang karmanya mereka baik ya. Terus ada rumah, mama saya lagi bikin telur gabus itu loh, telur gabus kan, yang cheesecake itu kan.
Terus saya bilang, Mama bikin ini. Oke, gini. Saya kan waktu itu dapat Tupperware She Can Award. Saya harus bikin program buat perempuan kan. Ini sasaran empuk nih gitu kan. Jadi saya bikin tuh program. Emaknya aja disasarin. Iya, saya. Untung telur gabus emang empuk. Ya, saya kasih 500.000. Itu saya bilang, oke, ini modal ya, oke. Yes. Besok mereka beli bahan. Jadi mama saya yang jadi bagian itunya, ada yang bagian catetin uangnya, ada yang beli bahan, gitu kan, ada yang oke, kumpul tuh 8 orang. Jam 10 kita mulai pertama kali bikin 1/2 kilo suhu. Bikinnya, begitu mereka duduk, ketawa cekikikan. Happy. Di situ saya sambil nyemil. Gula Jawa, man. Oh, dia nggak berani. Nggak berani. Nanti ditimbang. Aduh. Terus akhirnya kan dapat 1/2 kilo. Udah timbang. Nah, dia jual waktu itu 10.000 satu kantong. Terus akhirnya saya malamnya saya pikir, saya kan punya komunitas menata keluarga nih MK nih kan. Saya dulu pakai BB, begitu saya broadcast, satu malam itu dapat 450 bungkus. Ordernya tuh. Terus akhirnya saya bilang saya bilang sama orang yang beli ya, pokoknya yang beli jangan pernah tanya kapan dikirim. Pintar. Iya. Karena ada the power of emak juga kan, nggak tahu kinerjanya. Saya kan nggak tahu bagaimana mereka. Iya. Terus malamnya saya begitu kabarin, senang mati. Maksudnya, aduh kita gimana bikinnya? Nggak, pokoknya tenang bikin gitu kan. Cuman ingat ya, oma ya, ini kita jual 10.000. Jangan sampai bikin 10.000, ya kita jual 10.000, nanti pulang mijit 80.000. Tekor 70.000. Iya, terus dia senang sekali tuh, dia senang banget gitu kan. Akhirnya betul-betul loh, akhirnya kita jual, produksi, jadi dia senang banget, waktunya senang sekali gitu. Nah, dari situ tuh kita dapat udah setahun ceritanya deh, baru dapat 12 juta suhu. Udah lumayan, setengah. Masih 3 kali ya. Enggak, setengah 12 juta, berarti kan tinggal 24, kan 24 tinggal 24, ya. Terus dia bilang kayak gini sama saya, Meli, udahlah, nggak usah ke Bali lah, kita pergi yang dekat aja. Karena udah capek. Iya, 12. Saya tuh geli banget gitu ya. Terus akhirnya kita pergi tuh, ya udah pas nggak tahu siapa waktu itu nawarin ke Malang. Aduh, ke Malang saya hitung-hitung nggak cukup kan. Ya udah, terus hitung-hitung, ya udah naik kereta api nih 16 jam suhu, 16 jam saya naik kereta bawa nenek-nenek 9. Iya, 9 orang. Iya, yang di sini dibilang jagain mak-mak. Iya, aduh, jaga mama. Bener-bener luar biasa. Temen saya yang ikut satu volunteer ya, yang ikut, dia bilang, Meli, saya nggak tahan nih sama oma-oma nih gitu. Terus dia datang ke tempatnya oma-oma itu. Waktu kita ke Malang, dia ngomong sama oma itu, Oma, saya datang pakai duit sendiri ya. Gitu. Temen saya saking udah nggak tahan. Karena apa tau nggak? Disuruh foto, temen saya sampai tiduran di lantai untuk fotoin oma. Jelek, suruh hapus. Sampai temen saya ngomongnya gitu, emang mukanya juga udah jelek juga tuh. Belum lagi pakai bedak zaman dulu. Aduh, bedak emas. Lucunya setengah mati. Bayangin ya, 16 jam saya bawa oma-oma, satu opa, yang saya baru mau tidur. Dia bilang, Meli mau kencing, saya bawa lagi. Terus sampai 10 orang gonta-ganti mau kencing. Saya sendiri nggak bisa tidur tuh. Ya, 16 jam. Terus saya bilang, oke, oma, pulangnya naik pesawat aja saya nggak tahan.
Nombok-nombok dah ya katanya. Nggak apa-apa saya nombok deh, saya bilang Iya, gitu. iya, iya. Terus yang lucunya lucu banget. Kalau pergi sama saya tidak boleh ada komplain, tidak ada yang ngambek, ya. Dikasih makan apa aja makan, tidur di Terima. mana aja tidur gitu. Oke. Ini kebayang nggak sih anak orang tua, orang kaya gitu ya, nyanyi. Naik kereta dia nombok 800.000 karena nggak cukup 12 juta. sampai di Malang tuh makan nasi bu kan, nasi Madura itu kan. Terus begitu dia lihat di pinggir jalan, nggak mau liatin gitu kan. Terus saya bilang, kalau Oma mah nggak mau makan, jam makan nanti jam siang jam 1. Jadi nggak ada yang minta makan gitu kan. Terpaksa nih makan, terpaksa makan. Habis makan dia nambah Enak juga. Karena nggak pernah diperhatiin. Dipikir, Makanya jam teman makan jajanan. Itu teman saya ngomong kayak gitu. Tadi ditawarin bilangnya Gengsi. kenyang. Begitu udah makan nambah. Enak. Iya, serunya luar biasa. Bahagia itu sederhana. Ya, Luar biasa. Benar-benar smiling. Aku yang dengerin aja udah kebayang semua nih rentetan ceritanya nih. Wah, ini lebih hebat dari lucu banget. storyteller. Luar biasa. Suhu kalau cek dia punya apa di YouTube-nya saya, coba lihat deh Smiling Oma, saya jadi penata gayanya mereka lucu sekali. Oke, siap. Aduh. Oh iya, jangan sampai lupa. Jadi itu tadi sudah asuh ya, sudah mengasuh. Nah, kan asih, asah, asuh ya. Nah, jadi topik kita ntar lari lagi, saya lupa ntar sampai acara ini habisnya ya udah setengah jam loh. Ya, asuh itu kita mengasuh. Kecil kita diasuh, besar kita mengasuh, ya kan? Asih adalah sesuatu yang perlu kita pelajari, bahwa segala sesuatu itu perlu kasih. Nah, perlu yang namanya cinta. Ketika kita juga dari kecil diasah oleh orang tua kita, diasah pengetahuannya, diasah kesabarannya, diasah cinta kasihnya. Saat mereka sudah tua juga kita tetap diasah oleh diri kita sendiri, diasah kesabarannya. Apa yang ngadepin oma-oma, walaupun udah ada predikat smiling oma, tetap aja kan banyak masalah. Belum lagi pusing di sini atau apa macam-macam lah. Tapi itulah kesabaran. Karena kalau kita pikirin lagi waktu kita masih kecil, betapa sabarnya mereka. Kita kencing juga nggak pakai babi bu bebo, langsung ngompol aja. Mereka diompolin, mereka juga tidak marah, gitu, tidak sabar. Jadi ya itu, hal-hal saatnya kita pauen, balas budi orang tua ada sesuatu yang luar biasa. Makanya ada lagi yang istilahnya asih asa asuh, kasih. Ya, terus kemudian basah. Basah itu artinya orang-orang tua ini banyak. Kenapa tadi nggak bisa smile? Ditanya, kenapa nggak bahagia? Nggak ada yang tunjuk tangan. Nah, karena hati mereka udah kering. Dari kecil, udah gedein anak, udah kemudian ada yang suaminya jalan duluan, terus kemudian, ya anak sekarang lebih parah ya. Anak sekarang punya anak, dititipin lagi ke omanya. Nggak ada selesainya tugas mereka. Gitu. Jadi anak sekarang ini udah punya anak, dititipin lagi ke anaknya itu ke omahnya. Ya. Halo, Pris ya? Halo. Halo. Ya. Iya, kayaknya ada. Yang lain masih bisa dengar? Freeze kayaknya. Ya, masih bisa. Oh iya, iya betul. Oke. Saya pindah tempat. Wah, asri bener memang hijau semua, hijau-hijau bumi ya. Di teras. Di teras tuh. Luar biasa. Ya, jadi tadi kita udah bahas asih, asa, asuh. Lalu kemudian kenapa kita perlu kasih? Kasih itu adalah yang melekatkan. Di saat mereka tua, mereka mengharapkan anaknya, tapi anak-anak sibuk. Bahkan anak-anak sekarang titipin cucunya ke mereka, gitu kan. Pagi-pagi titip cucu. Jadi dulu dipikir udah gedein anak, sekarang harus gedein cucu. Ada yang sabar, ada yang nggak sabar. Terus basuh. Basuh itu juga membasuh batin mereka. Dengan cara apa?
itu ternyata banyak yang kesepian, banyak yang menginginkan masa tuanya rame-rame, tapi temen udah pada jauh. Belum lagi yang temennya itu aja, itu masih mending ada 12. Kadang-kadang ada yang satu udah jalan duluan, terus dia paling belakangan. Kesedihan itu luar biasa adanya di situ. Maka kita harus punya membasuh hatinya, ya, terus juga basuh kakinya, ya, basahi hatinya, basuh kakinya. Ini adalah bakti. Makanya teh bakti ini perlu dipunyai oleh semua orang supaya kadang-kadang kita ingat di masa tua apa sih yang kita butuhkan. Ternyata mereka juga minta untuk mendengarkan, untuk didengarkan mereka, ya. Nah, betul. bijaksana. Ya, terus juga di sini ada yang bagus banget. Biarkan aku 5 menit aja mendengar suaramu. Ini by phone ya kalau sekarang. Kalau sekarang sih bisa lewat ini kita, lewat video call. Video Kalau zaman dulu call. kan susah. Telepon umum dulu atau pager. Nah, jadi kadang-kadang anak itu mesti muncul. Kalau sekarang teleponin anak-anak sekarang nih ya, terutama ya. Kalau telepon, halo, lagi di mana? Ayah, mama gua nih. Baru teleponnya kring-kring aja. Mama. Pada nggak nyaman. Mak gua. Kenapa emang? Abis Maya tiap hari nanya sama. Lagi di mana, udah makan belum, terus sama siapa, pulang jam berapa, tiap hari perhariannya sama. Aduh, anak-anak sekarang juga nggak sabaran. Padahal kalau memang suatu saat nanti tidak ada lagi telepon di hati kita, baru menyesal. Makanya saya ada suka puterin film itu tuh. Film yang anak ini terganggu banget sama orang tuanya. Tiba-tiba orang tuanya itu sakit. Tapi selama itu orang tuanya nggak pernah ngeluh sakit dan nggak pernah bercerita sakit sama anak. Sampai akhirnya si anaknya menyesal luar biasa karena dia tidak pernah mau angkat telepon mamanya. Ya. Nah itu jangan sampai anak-anak kita juga seperti itu. Waduh seru banget nih. Ya lanjut dong cerita lagi, Mak. Ada cerita seru apa lagi, Mak? Ya, saya sih pikir gini, kenapa kalau saya di concern di mindful parenting ini, mindful parenting saya bilang kalau parenting itu tidak cukup. Wah, kita ganggu sama Coco. Di mindful parenting ini tidak cukup hanya bicara tentang peran bagaimana orang tua sama anak ya, dari orang tua sama anak, tetapi juga sangat penting sekali bagaimana orang tua itu perlu memberikan teladan sebenarnya gitu. Karena anak-anak itu bukan pendengar yang baik, tetapi mereka itu adalah perekam yang sangat ulung sekali ya Suhu gitu. Jadi apa yang, jadi menurut saya kalau kita nih, kalau saya sama suami saya sekarang menjadi orang tua, bagaimana kami bisa memperlakukan orang tua dengan baik. Jadi itulah yang akan nanti dilanjutkan oleh anak-anak gitu, karena mereka melihat contoh, sekali lagi itu contoh gitu. Jadi mereka bukan melihat yang mendengarkan, kita nggak cukup hanya menyuruh mereka melakukan apa yang kita mau gitu. Dan saya sama suami ngerasa bahwa ini adalah deposito buat kami gitu ya. Jadi kami mendepositokan amal kasih kepada orang tua. Nah, suatu hari ya mudah-mudahan itu depositonya juga berbunga kembali ya buat kami gitu. Nah, saya sangat setuju sekali sih dengan Master Seng Yen ya. Saya pikir betul. Jadi tempat yang terbaik itu bukan orang tua tuh ada di tempat panti jompo ya, tetapi justru harus ada di rumah. Kalau menurut saya itu penting sekali gitu. Gitu. Jadi malahan kalau di panti jompo kita nggak usah bilang apa-apa. Misalnya anaknya aja nggak bisa memahami orang tuanya, gimana kalau orang jompo orang di panti itu bisa memahami gitu kan? Jadi bahkan saya sama teman-teman komunitas MK ya, karena kami itu saya bertahun-tahun kami tiap hari disisipin tentang mindfulness, tentang mindful parenting. Malahan kami punya satu impian bahwa suatu hari kami bukan punya panti jompo, tapi kami punya rumah bersama. Jadi kami dengan praktek-praktek mindful itu, dengan 5 dimensi, bagaimana kami saling mendengarkan segala macam. Nah itu malahan kita mau, jadi bukan panti jompo, tapi kami punya rumah kasih bersama. Rumah bersama, rumah kasih. Ini kalau di Taiwan namanya Lauren Kungi. Lauren Kungi itu apartemen, karena di Taiwan kan apartemen semua ya, dari 1 lantai sampai 30 lantai.
Jadi Fokwangsan itu bangun besar banget Lauren Kungi. Jadi di lantai paling atasnya itu kan ada lift kan. Lantai paling atasnya adalah wihara, juga ada lantai bawahnya itu buat gereja, tergantung mereka itu agamanya apa. Memang dikelola sama Buddhis gitu. Jadi paling atas itu adalah gereja. Terus bawahnya ada tempat ibadah lain. Ya tentu nggak sebesar wihara karena wihara yang bangun. Lalu kemudian di bawahnya lagi ada perpustakaan, komplit semua buku ada. Terus ada kelas-kelas. Jadi kelas-kelasnya ini bukan di atas semua ya, jadi per lantai. Jadi mereka nggak selamanya harus naik ke atas. Jadi ada per lantai-lantai mana digunakan untuk kayak kelas, terus juga ada segala macam. Dan mereka itu bukannya dititipin, tetapi mereka kan anak cuma satu ya kalau Taiwan. Jadi mereka juga punya uang sendiri, uang pensiunan lah atau uang apa. Jadi selama masih kerja nih, usia-usia kayak emak nih lah, usia emak sekarang udah nyicil nih. Kita akan punya Lauren Kungi nanti ketika kita pensiun. Jadi mereka cicilnya sekarang. Jadi teman-temannya tuh semuanya nanti kalau udah selesai pensiun tinggalnya di sana semua. Nah, sampai nanti mereka meninggal. Jadi ini satu konsep yang bagus. Sehingga kemudian yang di sana itu ya ketika tinggal bersama, main bersama, lama bersama, ada jadwal. Pagi kebaktian, setelah kebaktian makan pagi. Nah, makan paginya itu juga mereka gantian yang masak atau kadang-kadang beli ya ganti-gantian. Terus juga setelah habis makan itu ada olahraga. Terus ada olahraga, ada yang buat cowok, ada yang biliar, segala macam. Jadi di ruangan, di satu apartemen itu, mereka punya rumah bersama, istilah tinggal bersama, dan mereka bayar bersama. Terus kalau seandainya nanti ada yang meninggal, bagaimana? Nah, kalau misalnya ada yang meninggal, kamarnya itu dia bayarnya sudah full, bisa dijual lagi ke orang lain, atau sosial. Sosial itu artinya ke yang tidak mampu, mereka kasih gitu ya. Nah, jadinya tetap bermanfaat. Nah, itu ada konsepnya. Saya pernah ke sana tinggal menghibur mereka semua, terus mereka nanti ada yang ngajar, karena kan ada yang lause, ada yang berbagai bidang. Jadi saling ngajar tuh, nanti mereka saling ngajar. Tapi syaratnya kalau satu ngajar, semua harus jadi murid gitu, jangan satu ngajar diledek gitu, gimana. Terus fase-fasenya kita diatur rutin, untuk yang kesehatannya, untuk yang kasih konseling, untuk kasih pandangan. Ya, mereka jadi tidak merasa kayak panti jompo. Beda, karena ini adalah rumah kami. Yes, betul. Konsepnya mungkin seperti itu. Harus diwujudkan, Mak. Ya. Ya, mau Suhu. Justru kalau kami ini kan sudah memang dari awal kami punya community di Mindful Parenting Community ini di menata keluarga. Kami itu memang multi agama ya. Jadi kami multi agama, Suhu. Jadi hari Senin kami ada doa Buddha, Selasa doa Hindu, Rabu Katolik, Kamis Kristen, Jumat Islam, Sabtu Konghucu gitu ya. Nah, karena kami itu sudah di istilahnya udah dikucurin deh DNA-nya mindful parenting itu dengan 5 dimensi itu. Jadi bagaimana kami belajar untuk mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak menghakimi, terus pengendalian emosi diri, terus adil bijaksana, sama ulas asih. Nah, jadi nanti kalaupun kami nanti punya rumah kasih bersama, itu harus orang-orang yang sudah punya basicnya, yang sudah terdidik dengan mindful parenting itu, gitu. Jadi kami itu nanti pasti akan agak berbeda ya Suhu gitu. Jadi kadang kelihatannya sama, belum tentu bisa gitu. Tapi kalau di kami ini sudah dididik untuk bersama dari awal gitu. Jadi nanti mungkin orang-orang MK yang kami dahulukan itu adalah orang-orang MK karena sudah punya ininya yang sama, satu pandangan yang sama gitu, satu jalan praktek yang sama gitu. Luar biasa, memang harus seperti itu. Kalau nggak ada terwujud-wujud, kita cuma sekedar teori ya. Kalau kita bangun yang lain, sudah ada. Kita bangun yang rumah jompo lagi juga banyak, tetapi kita bisa masing-masing punya kontribusi. Dan saling mendukung. Ya, betul. Itu adalah keindahan hidup. Ya, nanti kami bikinin bukan berarti itu adalah tempat buat maksudnya justru kita akan bikin misalnya kayak satu pavilion kecil. Nah, nanti orang-orang MK itu jadi dia bisa terima anaknya gitu. Jadi mereka punya privilege-nya sendiri gitu.
Doain ya Iya. Suhu, mudah-mudahan kami terwujud cita-citanya. Pasti bisa ketika ada kebaikan, ada vibrasi, karena saya bicara dengan vibrasi kebaikan di sini, mana tahu semua yang ada di sini bisa menjadi pendukung. Iya, karena Ya, kan Omi kita Tofo, pancarin tiap Omi hari, Tofo. pancarin pasti magnet itu selalu ada. Ya, kita buka open pertanyaan nih. Ada yang mau bertanya, silakan. Di sini banyak banget coach-coach yang muncul. Ada Emil, ada Sis Brenda. Oh, Sis Halo Brenda sudah Cibendra. muncul. Cibendra itu luar biasa. Luar biasa. Ada SMP Emil. Santa Ursula Bandung. SMP Santa Ursula Bandung luar biasa. Dari suster ya. Ya, Nah, suster makasih. ini luar biasa semuanya bisa hadir. Emak kita anaknya banyak banget. Oh, ada Denny. Halo Denny. Ada Denny, yes. Ya, Emil susah jago lagi nyanyi manjatnya. loh. Emil jago nyanyi loh. Iya, sadu band. Suaranya bagus Jadi ya. nanti besok Emil akan bersama dengan kita di sini. Iya, sama-sama kan mumpung masih licin, jadi persiapan. Nah, ini ada Marjanti Suhu. Iya, Nanti- beliau adalah juga pengabdian tiada tara. Ya, itu Ya, nanti kapan-kapan boleh betul. ajak dia ngobrol Suhu. Boleh, iya Itu luar siap. biasa sekali dia. Luar biasa. Santai-santai Eh. tapi jalan terus. Nah, ini ada teman saya Herlani. Halo Herlani. Itu ada Herlani. Herlani ini Iya. dia agamanya Katolik. Tapi kadang-kadang Iya, betul. malu saya lihat cara prakteknya itu Buddhisnya luar biasa, Suhu. Kadang memang dunia ini kan kita cuma kelahiran aja. Agama itu juga cocok-cocokan. Terus terutama juga yang betul. ngikut dari orang tua. Tetapi kalau ditanya, makanya saya bilang, tuh kok temennya banyak banget dari berbagai kalangan, apalagi dengan vibrasi positif dan vibrasi kebaikan ini, kita semua kalangan ngumpul gitu. Jadi saya bilang, saya hanya punya hati. Ketika semua orang punya hati dan kita satu hati, pasti ada jalinan hati. Itulah keindahan ya. kita di sini. Iya. Jadi kita ada untuk semua. Karena memang ajaran Buddha juga kan bukan untuk agama Buddha. Sang Buddha mengatakan ajaran itu untuk para manusia. Jadi para manusia semuanya, manusia dan dewa, tentunya dewa adalah malaikat. Jadi ajaran Buddha ini bukan monopoli dan juga bukan cuma untuk khusus agama, tetapi mengajarkan tentang kehidupan, mengajarkan tentang kebaikan, dan tuntunan kita untuk berjalan dalam kehidupan. Dan Sang Buddha katakan, kita tidak bisa hidup sendiri. Bahkan, termasuk mereka yang mau pindah agama pun menjadi murid Buddha, Sang Buddha tetap mengatakan, hormati guru-gurumu, dan jangan pernah khianati guru-gurumu. Nah, tapi kalau memang kamu mau mengikuti ajaranku, silakan dipraktekkan tanpa meninggalkan agamamu. Masa Xingyin juga begitu. Masa Xingyin di Fokwangshan kan di Filipina terutama. Di Filipina itu bikin gelaran opera, pentas seni, teater musikal Siddhartha. Jadi yang mainin, yang memerankan semuanya adalah orang Katolik semua. Yang Buddhisnya cuma fasenya, cuma suhu yang di sana. Tapi dari pangeran Siddharthanya, rajanya, Mahamaya, semua dayan-dayan dan segala macam itu komunitas Katolik. Bahkan yang bikin lagunya itu adalah pastor sama suster yang bikin lagunya, lagu musikal ya. Terus apa yang terjadi karena berhasil ditampilin di Fokwangshan Filipina dan menyentuh banyak hati, diundanglah ke Taiwan, ke pusat. Ketika sampai Taiwan, kita semua terpesona dan wonderful banget, indah banget gitu. Cerita Siddhartha disampaikan dengan drama musikal yang begitu indah. Akhirnya mereka keliling dunia karena cabang Fokwangshan kan ada 200 cabang di 5 benua. Nah, setelah keliling dunia, mereka bilang, wah, Tase, baru ini mereka melihat sendiri ajaran Buddha gitu ya. Ajaran Buddha begitu indah, tulisan-tulisan master begitu indah, dan katakan bagaimana ini mereka mau jadi muridnya Tase. Terus Tase bilang, nggak ada masalah, kita ini selalu hidup berdampingan. Dan silakan diambil yang bagus-bagusnya, silakan dipakai untuk yang kebaikannya tanpa harus meninggalkan agamamu gitu. Jadi Xingyin Tase luar biasa dan berkata terima kasih kepada Fokwangshan Filipina yang telah dengan keuskupannya, kepasturannya telah membantu kami mewujudkan Siddhartha yang lebih humanis. Karena kan kalau kita bikin pagelaran Siddhartha versi Buddhis sendiri kan kayaknya wah terlalu dhamma banget gitu ya, terlalu gimana. Tapi kalau dengan versi yang umum, universe dan bisa diterima oleh semua khalayak,
wah itu menjadi suatu hal yang sangat menyentuh. Karena kasih Justru adalah keindahan untuk semua. justru kita belajar ya Suhu, belajar tentang sebuah Ya, kebesaran hati ya gitu. yes. Mereka tidak merasa dengan memainkan drama agama Buddha itu yang membuat imannya Betul. mereka jadi goyah ya. Justru Berubah, iya. menurut Betul. saya ini adalah suatu pembelajaran yang sangat bagus sekali ya. Luar Mungkin biasa. umat Budi juga harus belajar dari situ gitu ya. Jadi saya rasa Iya, kita semua justru mesti belajar. Dengan kita kami juga karena beda Theravada, Mahayana, Tantrayana aja kadang-kadang kita secara forum bisa bersama. Tapi secara ke bawah akar rumput belum tentu mereka bisa bersama. Kadang-kadang beda visi, beda misi, bisa satu wihara aja jadi pisah, ya kan? ya Ada keributan, betul ada segala macam. Padahal betul kalau Sang Buddha mengajarkan ajaran mana ada tentang itu semua. Semua betul ajaran mengajarkan kita untuk berubah mindset, berubah diri, dan mengembangkan body kita atau jiwa yang besar. Makanya saya lihat Masa Cheng Yen, Seci. Seci itu di semua negara diterima welcome. iya Termasuk betul negara Afghanistan, Pakistan. Mereka pakai kopiah tapi mau pakai rompinya Seci. Jelas ditulisan Yayasan Buddha Seci. Nah, kenapa? Karena itu luar yang biasa ya. diajarkan bukannya doktrin dan bukannya agama, tetapi compassion, kasih. Yes. Dan kasih ini Ya. milik semua. Nah, ini Ya. Pak Herlani Pandojo, Ibu ya, kayak Ibu Herlani Ya, Pandojo. Kasih adalah keindahan untuk semua. Betul. Ya. Makanya Ini kasih partner saya. basah basuh. Makanya Kasih basah basuh. kami Yes. juga membangun kami membangun yayasan ya. Jadi kami bangun yayasan. Jadi ketua yayasan saya Ibu Yusri itu Muslim. Herlani ini Katolik, dia bendahara kami gitu. Nah, Luar terus biasa. di sekretarisnya dari Buddhis, terus kita punya Ya. pembinanya ada dari Buddha, dari Katolik, sama dari Islam gitu. Jadi kami betul-betul sangat universal sekali. Nah, dalam praktek keseharian kami itu dengan adanya doa yang bergantian kayak gitu, Suhu justru di situ memperindah kami gitu ya. Jadi tidak mengubah imannya kami, tetapi di situ kami justru saling menghargai. Oh, ternyata ketika misalnya doa Buddha gitu ya, teman-teman yang Muslim, ternyata doa di Buddha itu begitu menenangkan ya gitu. Nah, begitu doa Islam muncul, yang Kristen bilang, aduh ternyata doanya begitu menenangkan ya gitu. Nah, di komunitas kami ya Suhu, dalam situasi politik yang menegangkan seperti apapun, itu tidak pernah ada terjadi pengiriman informasi yang negatif atau konflik. Ya, betul. Jadi kami betul-betul ya kami sangat menghargai ya bahwa satu sama lain karena kami adalah satu keluarga. Ini maknya satu makanya inilah fungsi jari-jari. Kalau jari-jari merasa yang paling gede, ini paling hebat, jempol kan, ini paling wah suka nunjuk-nunjuk, ini paling tinggi, ini paling manis, ini paling kecil, mereka berantem, bagaimana kita bisa menghasilkan? Justru mereka harus bekerja sama, maka muncul entah doanya begini, entah doanya begitu, entah doanya begini, semua adalah keindahan. Ketika kita mendengar lagu-lagu rohani Kristiani juga membangkitkan orang yang sedih gitu. Kalau lagu Buddhis dengar malah katanya ada yang tambah sedih. Jadi mulailah sekarang kita dorong anak-anak muda, ayo kamu bikin lagu-lagu yang bagus gitu, kayak ada Sadhu Band, ada juga Kalyana Project dan yang lain-lain. Sehingga kita bahkan saya kemarin sempat ngomong gimana kalau kita gabung antara musisi rohani Kristen, musisi rohani Buddhis dan musisi rohani Islam gitu dalam satu acara yang satu panggung di mana semuanya itu bisa melakukan puji-pujian dan keindahan ada di sana. Karena jangan lagi kita berbenturan dengan dogmatis, dengan agama, dengan apapun, jadi suatu menakutkan. Malah agama itu kan mengajarkan kita untuk rileks, santai, menerima, dan berbesar hati, berbesar jiwa. Makanya nggak salah saya mengundang emak kita di sini untuk berbicara, mengayomi emak-emak lain yang sedang galau. Di tengah pandemi harus bersatu, di tengah pandemi harus semangat, dan teruslah berkarya di dalam cinta dan kasih. Sarangio. Suhu, jangan sarangio dong Suhu.
Sarangeo itu apa kan dong? budaya Korea, Suhu. Oh iya, Kita kalau pakai mama ini nggak cocok ya. dong. Nah, yang Iya. gini ya, ini dah. Oh ya, Ah, salah ngomong. Ini komunitas emak-emak. Iya, mama begini atau begini ya. Kalau anak cinta muda begini. itu Ini itu anak sebut muda kenapa tahu nggak begini? Ini ah, bukan sarangnya doang, tapi yang kalau digerakin ini jadi cien, dia mani. Kalau mama lebih besar lagi hatinya. Oh, bener-bener pakai hati dan oh, tulus gitu ini kan. kita bikin itu Ah. kayak gini loh tuh, kenceng gitu. Oh begini Jadi tuh, lebih gede lagi tuh. rame-rame Udah kita cetakan bikin kue. gini. Oh Oh, iya. supaya kata kata suhu kan kalau jarinya merapat kan lebih kuat. Betul, Ah, kuat. Iya, betul. nah Memang hebat itu lah lambangnya mama. MK itu. Pokoknya mama hidup mama. Karena ada orang tua, maka ada kita di sini. Tanpa ada orang tua, tidak ada kita di sini. Jadi kita berterima kasih pada semua orang tua di bumi ini dan kepada semua orang-orang suci yang telah hadir, termasuk Mother Teresa, Bunda Maria, Kuan Sein Pusta, Avalokiteshvara, dan semua adalah tampilan dalam wujud ulas asih, wujud wanita, wujud yang penuh kesabaran, wujud yang selalu tersenyum, dan tidak pernah mengeluh membesarkan anaknya. Kalau udah mengeluh, anaknya udah tong sampah itu. Tapi anak yang tong sampah pun punya kekuatan juga ketika dia diasuh oleh orang yang pas, orang yang sama. Kemarin saya baru lihat tuh ada satu di Facebook, dia dibuang di tong sampah, tapi ada yang merawat sampai dia jadi gadis yang cantik banget sekarang ini. Nah, terus juga di Thailand pernah ada juga dibuang di tong sampah, tapi akhirnya jadi biku yang ganteng banget saat ini udah besar anaknya. Jadi segala sesuatu itu tidak ada istilah sampah, tidak ada tidak berguna, tapi bagaimana kita menjadi kekuatan diri kita sendiri dan merangkum kepada semua kehidupan ini, jalan hidup kita, dan menuju tracknya kita, mau dibawa arahnya kemana. Mau dibawa ke bahagia, kita akan bahagia. Dan hanya kasih dan cinta yang menyatukan kita semua dalam hidup ini. Mereka tanya, suhu agamanya apa? Agama saya hati. Yeah. Udah gak pusing saya. Terus kalau ditanya alirannya apa? Hahayana. Ketawa aja alirannya lah. Hayana bener. Ya baiklah, waktu juga sudah memisahkan kita cepet banget ya, belum ngomong apa-apa sebenarnya. Kayak pressing, udah buat kita semua, batin kita menjadi plong, kalau ada beban dibuang saja, sampai jangan dibawa. Ingat ya, hadirnya mama di sini adalah untuk mengingatkan bahwa masa depan itu sangat indah kalau kita betul-betul bersama, dan tidak ada istilah musim dingin buat orang tua, apalagi musim gugur. Karena kalau udah mau menjelang musim dingin itu kan musim berguguran. Gigi rontok, rambut putih, pada copot, nah itu udah mulai berguguran tuh, udah pada khawatir tuh mama. Tetapi kalau hati kita tetap bersemi terus, hati kita tetap di musim semi terus, percayalah, kebahagiaan cahaya matahari yang terpancar dari dalam keluar akan membuat hidup kita hangat di tengah musim dingin. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih Mak Melikiong. Iya, besok kita bikin rumah apa tadi, mau cita-cita rumah bersamanya, rumah keong. Ya. Yang penuh kehangatan ya. Ya, terima kasih kehadirannya. Kita nantikan ya, pembicara lainnya. Ya, makasih Suhu, masih semuanya. Baiklah, demikian tayangan kita bersama Ibu Melikiong. Semoga memberikan manfaat dan kehangatan bagi semuanya. Sedikit doa buat mereka yang saat ini sedang sakit, semoga yang sakit segera sembuh. Pada mereka yang meninggal karena COVID maupun pahlawan-pahlawan dalam kesehatan, semoga mereka diberikan cahaya dan bisa terangkat ke alam surga sana. Dimanapun mereka berada, semoga selalu memberikan kebahagiaan dan dapat menikmati sukawati tanah sucinya para orang suci. Semoga dan keyakinan ini kita semua selalu berada dalam kebaikan, kita semua memancarkan kasih sayang yang tulus pada semuanya. Dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.